bersabar, insyaallah sesaat lagi siaran langsung pengajian bersama Abu Ya Habibi Muhyiddin Wali Al-Khalidi akan kita mulai di Kecamatan Meraksa, Kota Madya, Banda Aceh. Jadi nunggu sabar ya, bantu semayang sunat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا طريقا فيها علما سهل الله طريقا علينا إلى الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Kaum muslimin sidang jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah mempertemukan kita dalam satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita diberikan oleh Allah keberkahan, rahmat dan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, seperti mana biasa, mari sama-sama kita syukuri, kita puji atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, kepada seluruh sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, alim, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ayah-ayah, abang-abang dan tuan, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini saya dipercayai, diminta untuk memberikan kajian rutin yang seharusnya adalah seminggu sekali. Namun karena banyak sekali saya mengajar di beberapa tempat, sehingga saya meminta kalau bisa buatkanlah rutin saya mengajar setiap sebulan sekali. Jadi insya Allah pengajian kita akan kita lalui setiap sebulan sekali. Jadi ketika memberi jawaban itu, seseorang berkata kepada saya, kalaulah kajiannya sebulan sekali, apakah sistem mengajinya pakai kitab
atau sistem mengajinya per tema. Karena ada di beberapa kampung saya mengajar tidak pakai kitab tapi pakai tema. Misalnya apa yang sedang terjadi di hari-hari ini atau di bulan ini, misalnya sedang dalam maulid, maka kita bahas tentang maulid. Sedang dalam hari Ashura, maka kita bahas Ashura, dan seterusnya. Maka alhasil kami membuat kesepakatan dengan salah seorang DKM masjid ini, kalau begitu Tengku baca kitab saja. Saya bilang boleh saya baca kitab, tapi lama sekali kalau baca kitab, sebulan sekali. Sebulan sekali baca kitab, nya mempeluk-peluk tu Nabi itu, Nabi hitam. Ya benar. Jadi begini saja. Kalau begitu biar saya simpulkan saja. Kita tetap mengaji kitab, saya simpulkan 2 halaman. Apa yang dibahas saya sampaikan. Ya benar. Jadi menyata-nyata baca kitab, tip bulan 3 ada baca kitab, per kalimat, per kata, per paragraf. Tangnya hanasir itu. Mantakkan di 2 orang raya haji hantamat kita. Jadi insya-Allah saya baca kitab, kita baca kitab. Nanti kita tentukan kitab apa. Setiap sebulan sekali saya baca dari halaman 1 misalnya sampai halaman 4, saya simpulkan, saya surah. Saya jelaskan di majelis pengajian yang setelah ditentukan. Nah, jadi insya-Allah man kadang orang tanya menunggu pekan malam Yohanes kitab. Malam ini pembukaan saja. Nah, jadi insya-Allah di bulan depan kita akan membawa kitab. Kitab apa tentu insya-Allah nanti saya berikan informasi kepada salah seorang DKM di masjid ini. Kitab apa yang harus kita mengaji. Yang kedua, saya diminta untuk mengajar ilmu tauhid. Alhamdulillah, kalaulah saya dipercayai untuk bisa mengajar tauhid, bagi saya itu ilmu yang paling nikmat di dunia ini, ilmu tauhid. Ilmu cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meminta saya untuk mengajar, saya meyakini itu adalah jalan takdir Allah. Seolah-olah Allah menyuruh saya, tolong terima dan berikan kajian tauhid di majelis yang telah ditentukan. Jadi saya terima. Maka ilmu yang paling saya sukai dari seluruh ilmu adalah ilmu tauhid. Oleh karenanya ayah-ayah dan tuan, saya sampai suka dengan tauhid, saya buat buku khusus karangan saya sendiri. Dalam 1 bulan saya menulis sebanyak hampir 400 halaman tentang ilmu tauhid. Dalam buku yang saya tulis itu, saya beri judul bukunya Risalah Tauhid Al-Waliyah. Di sana saya jelaskan bagaimana cara mencari Allah dengan jalan yang lain. Contoh, ketika saya menjelaskan wahdaniyah, sifat Allah kan ada 20. Telah sabah sifat Allah yang 20-nya adalah wahdaniyah. Ketika saya membahas wahdaniyah dalam buku itu, saya menggunakan bahasa matematika. Karena saya yakin ilmu yang diturunkan di dunia ini, baikkah ilmu biologi, fisika, kimia, geografi, pasti ilmu itu menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya membahas sifat wahdaniyah, saya memakai bahasa matematika. Bagaimana caranya? Dengan matematika kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala.
yang saya ingin cerita, saya suka dengan ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhidlah ilmu yang paling tinggi di atas ilmu yang lain. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi." Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang mau mengingat aku, mencariku, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mencari dirinya. Jadi kalau kita mau mencari Allah, Allah akan mencari kita. Man dzakarani fi mala'in, siapa yang mau mengingat aku, mencari aku dalam berkelompok-kelompok, baik berzikir bersama, baik mengingat Allah bersama dalam satu kajian, maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, dzakartuhu fi mala'in khair, aku akan mengingat dirinya dengan kelompok yang lebih baik dari mereka. Itu janji Allah. Tentu kalau Allah sudah berbicara, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janjinya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, udzukurni adzkurkum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kalian. Washkururi wala takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau kafir. Maka ilmu yang paling nikmat di dunia ini adalah ilmu tauhid. Maka para ahli tasawuf dalam satu kaedah yang paling terkenalnya, mereka berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mau mengenal dirinya sendiri, maka sungguh dia telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Allah berfirman di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Coba lihat, kata Allah, sanurihim ayatina, akan kami tunjukkan kepada mereka segala bukti-bukti kami, fil afaqi, di segala ufuk. Allah tunjukkan segala ufuk kekuasaannya. Matahari bergerak, angin yang bergoyang, badai yang terus ada, perputaran bumi, bulan yang terus naik, kadang turun, kadang dia muncul, kadang dia menghilang. Itu semua sanurihim ayatina, kata Allah, akan kami tunjukkan kepada mereka segala tanda-tanda kami, wa fi anfusihim, dan tanda kami yang ada dalam tubuh mereka. Coba lihat, Allah berfirman, kami tunjukkan segala tanda kami di segala ufuk dan tanda kami pada diri mereka sendiri. Nah, ini kata ahli tasawuf, man arafa rabbahu faqad arafa rabb, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mau mengenal dirinya sendiri, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Maka Allah berfirman, kami tunjukkan segala tanda kami di dalam dirimu sendiri, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga mereka tahu bahwa yang hak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat orang Eropa menemukan Islam. Profesor Dr. El-Muri, ahli embriologi dunia dari Inggris, sudah tua, ahli dalam bidang itu, seorang dosen terkenal dan termasyhur di Inggris, mengajarkan ilmu fokus pada embriologi, akhirnya masuk Islam karena dia mau mengenal dirinya sendiri dengan perkembangan janin yang ada dalam tubuh seorang ibu. Masuk Islam. Maka wajar kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah, banyak-banyaklah berfikir tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatihi, jangan kau banyak berfikir tentang zatnya. Profesor Dr. El-Muri, berarti bukan main-main orang yang masuk Islam. Orang cerdas, pintar, seorang profesor, seorang doktor, ahli dalam bidang kedokteran,
mau menerima Islam. Maka yang ingin saya sampaikan di sini, tauhid itu adalah ilmu yang paling tinggi di dunia ini. Maka insya Allah nanti ke depan kita akan belajar alat-alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu arkeologi, ilmu paleontologi, ilmu kimia, ilmu matematika, ilmu mantik, ilmu fikih, ilmu filsafat, itu semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus diingat, mandum-mandum ilmiahnya ayah-ayah dan tuan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Albert Einstein bukan orang Islam. Yang dikatakan dalam sejarah seorang yang mempunyai IQ paling tinggi di dunia bernama Albert Einstein bukan orang Islam. Tapi apa kata dia? Ilmu pengetahuan tanpa agama pincang. Lagi tanya mana-mana. Beda dengkunya dunia nya agama. Hana beda. Antara agama dengan dunia nya saboh dengku. Lalu ini mana? Napisahlah baca agama belah dia, dunia belah dia. Nah, inilah yang membuat orang-orang yang membenci Islam, dia mencoba memisahkan orang Islam daripada dunia dan agamanya sendiri. Yang hakikatnya satu. Nah, inilah Albert Einstein yang dia katakan ilmu pengetahuan agama dengan dunia itu tidak dapat dipisahkan. Maka oleh kerana itu jemaah dirahmati oleh Allah, inilah ilmu tauhid. Maka malukah kita jika salah seorang profesor banyak orang masuk Islam? Kapan mereka masuk Islam? Sekarang saya ingin buktikan sedikit fakta yang terjadi di dunia ini. Ketika World Trade Center WTC hancur, yang ketika itu Amerika mengatakan bahawa World Trade Center itu dihantam oleh pesawat yang dikirimkan oleh Osama bin Laden, atau bahasa umumnya mereka menyalahkan ini perbuatan orang Islam. World Trade Center di Amerika, gedung tertinggi, hancur. Ketika itu asumsi masyarakat meyakini hampir seluruh dunia Islam teroris. Islam teroris. Banyak mahasiswa yang belajar Islam, belajar Al-Quran untuk menyerang Al-Quran dan menyerang Islam. Baik di Amerika, di Eropa, di Spanyol, di Argentina, semua berasumsi itu. Belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran bukan untuk mempelajari Islam dan masuk Islam, tapi kena hancur agama dia. Alhasil apa yang terjadi? Ketika itu banyak yang masuk Islam. Nah, jadi ada satu titik yang penting dalam tauhid. Apa itu? Pesan Nabi tadi, tafakkaru fi khalqillah. Banyaklah berfikir tentang ciptaan Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tanzurun. Hampir 200 ayat, 200 kata Allah menyinggung dalam Al-Quran. Kenapa tidak mau berfikir? Afala yanzuru ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa engkau tak mau berfikir, melihat bagaimana unta diciptakan? Hakikatnya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mau mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ketika melihat unta, kita takjub, kita merasa, ya Allah saya lemah. Itu dia sudah mengenal dirinya. Lalu apa ketika itu? Dia muncul dalam hatinya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi. Dia puji Allah. Kenapa dia puji Allah? Mau mengenal dirinya sendiri. Yang mana macam itu? Yang ke metode Nabi Ibrahim ketika beliau mengakui bulan itu Tuhannya. Ketika dia mengakui bahawa bintang itu Tuhannya. Ikalon bintang yang Tuhan dia. Tengok hanalai bintang kai terbit bulan ni, kalau bulan yang Tuhan dia. Tengok hanalai bulan ni terbit lebih raya dah. Mata huruf ya yang Tuhan dia. Tengok hanalai mata huruf, sehingga beliau menafikan semua. Tuhan saya tak mungkin muncul, tidak mungkin timbul, tidak mungkin menghilang. Nabi Ibrahim menggunakan
akal. Maka kembali lagi permasalahan kita yang awal, bahwa ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu tauhid namanya. Maka jemaah dirahmati Allah, harus kita akui bahwa tragedi World Trade Center itu banyak sekali orang masuk Islam. Nah, maka malulah kita kalaulah di Eropa Islam semakin berkembang, di Indonesia Islam semakin nipis. Kan aneh. Nanggro yang paling leu orang Islam di Indonesia anggu. Toh yang derengku antara Malaysia dengan Indonesia, tetap Indonesia yang lebih banyak. Lalu kenapa di Indonesia banyak sekali orang yang orang Islam itu mayang hana? Orang Islam itu bidakut hana. Padahal di negeri lain Islam terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Nah, maka jemaah dirahmati Allah, satu poin malam ini yang kita dapat